Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul sebagai ini ya. Di acara halal bihalal Senkom dan juga seminar Polri. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan rekan-rekan tetap bersemangat dan acara hari ini dengan keberkahan. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin ucapkan, ada 4 hal. Ya. Oke, yang pertama, insya Allah saya akan berangkat ibadah haji di tahun sekarang. Akan berangkat di tanggal 7 Mei dan akan pulang di tanggal 3 Juni. Mudah-mudahan acaranya atau ibadah hajinya saya, istri, dan juga jemaah yang lainnya ada keselamatan, kesehatan, dan pulang dengan sehat walafiat ke Indonesia lagi juga. Terus yang kedua, tahun ini adalah tahun terakhir saya sebagai ketua Sitkom. Kemana tiba-tiba? Jadi kalau kita flashback, Sitkom itu kan saya inisiasi di tahun 2018 ya. Satu persatu saya japri, saya WA, gitu ya, saya DM di Instagram, di Facebooknya, saya ajak kita satu-satu sehingga muncullah Sitkom dengan sekarang ini. Nah sekarang sudah 2026, berarti kan sudah 8 tahun ya. Walaupun secara legalitas itu kan Sitkom itu di 2024, berarti sekarang periode pertama. Nah memang ada kesempatan untuk periode kedua, tapi saya pikir 8 tahun adalah waktu yang sudah cukup panjang gitu ya. Waktunya kita regenerasi. Saya pikir rekan-rekan semua ada yang lebih kompeten dari sisi keilmuan, sisi pendidikan, sisi company-nya. Nah mudah-mudahan dengan adanya regenerasi nanti Sitkomnya bisa berjalan lebih baik lagi. Bagi yang rekan-rekan nanti kompeten, silakan. Nah pesan saya yang ketiga adalah nanti ketika pemilihan dari ketua Sitkom yang saya titip pesan ke rekan-rekan ada 4 kriteria, jadi 4 lagi nih. 4 kriteria lagi. Jadi yang pertama tuh kita pilih yang humble gitu ya, jadi pimpinan yang dia rendah hati, tidak menjaga jarak gitu ya, bisa ngobrol dengan siapapun gitu. Ya, kita cari sosok yang seperti itu kalau mungkin ya. Lalu yang kedua mempunyai sifat mengayomi. Jadi kan perusahaan Sitkom itu ada yang lancar-lancar aja, tapi juga banyak yang bermasalah juga gitu ya. Nah ketika ada masalah kan perlu ada orang yang bisa diajak diskusi. Nah sebagai ketua pimpinan Sitkom, baiknya orang tersebut bisa mengayomi, mengarahkan, memberikan solusi juga terhadap perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, kriterianya amanah, jadi bisa menjalankan tugas sebagai ketua Sitkom dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, respect. Jadi sifat respect ini adalah sifat yang paling penting. Jadi bagaimana pimpinan tersebut bisa menghargai dari baik itu pengurus maupun juga para member yang lainnya. Dia tidak merasa lebih tinggi, lebih bagus karena pendidikannya, perusahaannya, tapi dia bisa menghargai satu sama lainnya. Nah, mungkin itu rekan-rekan. Jadi ketika nanti ada pemilihan ketua Sitkom, tolong diprioritaskan 4 kriteria yang tadi. Oke, begitu rekan-rekan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya terima kasih banyak ya rekan-rekan sudah hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama disclaimer dulu ya. Pertama ini yang jelas judulnya salah, minta salah alamat tausiah ke saya gitu. Karena yang kedua saya bukan ustadz gitu, jadi saya mau nyebut 4 tapi dua lagi apa gitu. belum berpikir. Jadi nanti kalau apa yang, jadi mungkin saya mengiyakan apa yang di permintaan sahabat kita Pak Sis ini ya sebagai ya respect saya untuk bisa kita sama-sama paling tidak memperkuat ikatan kita gitu ya. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini ya dalam momen yang
yang bagus ini, momen halal bihalal. Kita ini kan baru selesai bagi yang muslim, baru selesai di sekolah Ramadan selama sebulan penuh, di mana seharusnya kalau sekolah itu sukses, dia bisa lulus dengan mencapai tujuannya gitu. Surat ayat di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diperintahkan untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Jadi input supaya hasilnya, yaitu nanti la'allakum tattaqun, itu orang menjadi orang yang bertakwa, itu inputnya adalah orang yang beriman. Nah, ujungnya adalah takwa. Jadi orang yang bisa sabar dan syukur itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Selama ini saya mengira banyak orang sudah pakai Pepodi, ternyata enggak. Terutama para si level. Mungkin bawa-bawahannya udah pada pakai, tapi kita sendiri masih awam. Ini apa sih barangnya? Padahal kalau kita udah tahu ini barang, kita akan bisa nge-boost perusahaan kita berkali-kali lipat, bisa makin gercep, makin bisa profit, ya. Makanya ini sangat penting buat kita para C-level untuk bisa memanfaatkan AI sebelum ketinggalan, sebelum terlambat. Saya udah 20 tahun ngodinya, dari sejak kuliah sampai terakhir 1-2 tahun lalu lah ngodi. Dan kalau mau ditanya levelnya apa, ya udah pasti bukan junior. Tapi yang paling menurut saya aneh ya, orang-orang junior pada nggak mau pakai vibe coding, padahal orang seniornya udah pada pakai, gitu ya. Kenapa itu, bingung. Nah, mungkin karena masalah gengsi segala macam. Ini teman-teman akan ketemu lah orang-orang seperti itu, anti coding, anti AI, anti vibe coding ya. Tapi dia sendiri ya nggak bisa ngalahin orang-orang yang pakai AI, tapi dia anti AI, itu aneh loh. Jadi kita emang harus bisa selektif untuk cari karyawan juga. Nah, masa transisi ini saya mulai sekitar 2 tahun. Saya udah nggak ngoding lagi ya. Saat itu masih saya bantuin proyek-proyek kebakaran atau bantuin programmer yang memang butuh insight atau pengalaman saya selama ngoding. Nah, tapi sekarang itu nggak ngoding sama sekali. Saya tinggal nyuruh doang, nyuruh ya. Jadi nggak nyuruh, nggak usah ngoding sama sekali. Nyuruh siapa? Nyuruh AI. Nah, ada banyak keuntungan dengan kita nyuruh AI. Pertama, itu pasti nggak pakai drama, ya. Wah, saya lagi sama keluarga nih, udah malam nih, nggak bisa kerja gitu. Wah, saya minta uang lembur. Nah, ada tuh AI kayak gitu. Pokoknya nggak pakai drama, nggak ada baper-baperan, marah-marah sekalian, ini salah sekalian, ya. Saya ada salah satu use case penggunaan AI di kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi personal assistant. Nah, semua yang datang saat itu saya minta personal assistant saya untuk coba tanyain mau makan apa, mau pesan makan apa. Saya kasih menunya ke asisten, dia akan kontak semuanya, nanyain mau makan apa, budgetnya sekian ratus ribu. Kalau misalkan mau nanya-nanya bisa. Nah, dia berhasil 100% bisa mendapatkan data itu tanpa ada error kalipun. Itu salah satu yang saya rasa udah saatnya kita coba menggunakan AI untuk sehari-hari, bukan cuma untuk gaya-gayaan, bukan untuk mainan pribadi, tapi beneran bisa solving. Jadi asisten tuh ya bener-bener ya keinginan semua orang punya asisten gini ya, asisten pribadi, bisa nanyain jadwal meeting, bisa closing, bisa untuk interview orang, itu udah saya lakukan semua. Jadi bukan berarti AI ini membunuh lapangan pekerjaan, malah AI ini akan nge-solve banyak masalah, apalagi kalau sudah masuk ke pelosok. Oh, itu banyak sekali masalah-masalah pelosok teknologi AI mungkin bisa jadi solusi gitu ya. Jadi kita harus bersyukur tentang AI. Jadi artinya dengan adanya AI kita bisa nge-boosting revenue dengan menekan cost. Ya, karena cost terbesarnya nanti adalah di AI-nya. Dan kita bisa percaya sama semua orang. Karena hasilnya sama-sama bagus. Karena dibantu AI. Ya, jadi orang junior, orang senior asal nyuruhnya sama, dia hasilnya sama.
Yang penting kita belajar, kita ngasih tahu gimana cara nyuruh AI. Nah, bayangkan kalau misalkan kita sebagai C-level memfasilitasi semua karyawan dengan kita bayarin subscription $100 ya, itu dijamin untuk nilai yang didapatkan itu jauh di atas itu. Orang-orang bisa nge-solving masalah yang ada di kantor. Orang bingung nanya kita aja sering pergi-pergi, tanya aja, udah saya bayarin kok. Beres, gitu ya. Ada satu orang manajer saya di kantor resign, cukup krusial posisinya. Nah, saya sengaja nggak mau hiring baru, karena saya mau ngecek bisa nggak diganti sama AI orangnya. Nah, saya coba bikin agent baru AI di Telegram. Lalu ada satu use case pertama bikin proposal. Ini ada klien di Jakarta, dia butuh 1000 license Google Workspace gitu ya. Tolong buatkan proposalnya, ini harga modalnya, ini harga pasaran, gimana strateginya. Jadi proposal jadi, kerangkanya bagus, saya copy aja ke Google Docs, saya rapihin desain-desainnya, kirim. Mantap, bisa. Jadi AI ini ada limitnya, kecuali bayarnya mahal ya. $100 ada limitnya. Kalau ada limit kita harus nunggu. Biasanya nunggu sejam, 2 jam, sejam lah biasanya, atau setengah jam. Nunggu ngapain? Nah, ini salah satu kesempatan kita buat interaksi sama orang lain. Saya masih ingat banget ketika saya masih moting banget ya, itu benar-benar nggak bisa diganggu. Wah, sama istri nanya apa? Ngeri dia, kayak moting gitu ya, dia fokus ya. Kayak moting, WhatsApp nggak dibales, email nggak dibales, telepon nggak diangkat, karena lagi fokus moting, nggak ada error. Tapi setelah ada AI, saya udah bisa ninggalin itu semua, udah nggak begadang. Terus ngoding juga santai, nyuruh tinggalin. Habis token, ya udah tutup laptop. Dan itu pasti akan kejadian di programmer. Jadi kita bisa memberikan empati kepada programmer, jangan sampai nggak ada yang lagi sakit-sakitan tipes segala macam gara-gara ngoding. Kasihlah tools ini, mereka sangat happy. Ya. Apalagi kita sebagai leader, sebagai owner, nggak melarang. Itu salah satu benefit orang banget ya. Banyak sekali karyawan yang diem-diem pakai AI karena ownernya nggak ngasih izin atau bahkan belum ngasih izin, karena orang anggapnya, aduh kalau saya pakai AI nanti saya dikiranya nggak mampu, nanti saya pecat gitu ya. Itu salah satu pemikiran karyawan yang memang belum dapat kata-kata dari ownernya, dari leadernya untuk pakai AI. Ya pasti gitu. Kan takut, saya takut pakai AI nanti ketahuan, nanti saya dikira nggak kompeten gitu ya. Nanti saya dipecat kayak gitu. Kita memang punya impact sangat kuat, sangat benar-benar dihargai oleh karyawan, walaupun sebenarnya kita nyadar ya. Nah, mulai dari hal simple, ayo pakai AI bareng-bareng saya fasilitasin, waktu itu sangat happy tuh. Karyawan udah nggak untuk lagi pakai AI. Kita semua karyawan di kantor, programmer, kita fasilitasin AI, harus pakai. Bahkan ketika kita hiring, yang kita cek bukan cara dia coding, bukan dia codingannya, tapi cara dia nanya kayak AI. Kita cek, udah kamu pakai AI, kita mau cek gimana nanyanya. Kalau nanyanya benar, kita hire. Kalau nanyanya masih pakai cara jago, buka ChatGPT, buka Gemini, copy paste bahasa Inggris berantakan segala macam gitu ya, kita akan say no gitu ya. Tapi kalau dia caranya smart, dia install AI-nya di VS Code, dia tahu cara nyuruhnya ngapain dulu, kemudian dia bisa nge-review atau dia bisa nge-running-nya, itu oke sih ya. Jadi bukan lagi tentang codingan bagus atau enggak, tapi bisa nggak dia manfaatin teknologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ihsan Firdaus, CEO dari ForVision Media atau smartcorp.id. Hari ini kami berkumpul dengan teman-teman CEO di community C-Level IT atau Sitkom. Pengalaman yang luar biasa, selain hari ini kita silaturahmi pasca Lebaran, Mas Ibnu dari GITS memberikan wawasan yang cukup banyak, terutama tentang pemanfaatan vibe coding ya menggunakan AI.
Ini menjadikan inspirasi bagi kami para founder untuk memaksimalkan AI dalam efektivitas dan produktivitas di pekerjaan ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya tadi langsung chat ke grup teman-teman developer di kantor. Ayo 80% kita coba serahkan coding ke AI, selebihnya kita maksimalkan di QA atau QC-nya. Jadi cukup bermanfaat hari ini. Dan juga senang sekali hari ini banyak sharing dengan para founder tentang update terkini ekonomi khususnya berkaitan dengan usaha kita di dunia IT. Sekali lagi untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, pastikan nanti di acara selanjutnya, acara Sitkom kita bisa hadir dan bersilaturahmi. Terima kasih banyak Sitkom, cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Big Zaman. Saya CEO dari PT Badan Interaktif Software Agency di Depok, Jawa Barat. Hari ini senang banget bisa datang, ya lumayan jauh lah ya, dari Depok ke Bandung untuk bisa datang. Pertama niatnya silaturahim, kan kalau kata Rasul, kalau silaturahim itu insya Allah kita dapat 2 benefit ya. Yang pertama insya Allah umurnya dipanjangkan, yang kedua rezekinya akan diluaskan. Dan senang banget ketemu dari beberapa member Sitkom yang ada hari ini, lengkap banget dan rame, alhamdulillah bisa halal bihalal. Yang kedua bisa belajar banyak banget terkait tentang web coding dari Mas Ibun dari GITS, itu keren banget, sangat memukau. Kebetulan emang lagi coba untuk cari benchmark dan alhamdulillah bisa dapat banyak masukan dari Mas Ibun terkait tentang landscape industri software developer ke depan seperti apa. Harapannya mudah-mudahan Sitkom makin rukun, makin semangat, makin bisa kolaborasi, jadi bisa makin banyak manfaatnya untuk orang di sekitarnya. Sukses terus Sitkom, semoga Allah mudahkan semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juan.